Jadi ada keluarga yang tidak punya rumah, itu dikasih sama government rumah persis di belakang rumah saya. Bertetangga persis di belakang. Nah, saya pernah membaca di forum percakapan orang-orang di Australia. Kalau kamu sudah ada di dekat rumah yang mereka sebut adalah rumah pemerintah, usahakan secepat mungkin kamu lari. Sengeri apa gitu kan? Apakah semua orang yang dikasih rumah seperti ini, yang model-model begini ini, apakah memang semua rese? Enggak. Enggak semuanya. Banyak. Enggak semua tapi banyak. Nah itu Amanda yang paling tahu. Dan saudara, pas yang di belakang rumah saya, lumayan bermasalah. Sejak saya tinggal di rumah itu, dalam 1 tahun, saya didatangin polisi 4 kali. Bukan karena kami bikin kesalahan, tapi karena mereka minta izin untuk mencegat maling dari rumah belakang. Jadi keren, kayak film detektif. Saya belum pernah lihat itu di Surabaya. Jadi di sana ngalamin. Saya pernah melihat di depan mata orang ditangkap, diborgol kayak di film-film di halaman rumah saya. Wah, kapan lagi saudara dapat pengalaman luar biasa? Dan orang di belakang rumah saya itu yang bermasalah bukan yang gede, anak-anaknya. Ketika kami keluar, pergi, tiba-tiba mereka bisa masuk berenang. Gratis memang. Berenang di situ. Sampai suami saya tuh bilang begini, mau ngomong sama mereka, udah kamu gak usah lompat dari pagar belakang. Kamu kalau mau renang, masuk aja dari depan, saya izinin. Daripada kamu lompat-lompat gitu loh. Tapi beberapa temen ngomong begini, Pak, percuma Bapak ajak mereka ngobrol. Karena mereka tuh sepertinya gak akan nyambung gitu loh. Nah memang ada sempet komentar di forum, mereka bilang begini, ada salah satu orang cerita, saya persis tetangga saya tapi bukan di belakang, di depan. Nah kalau saya di belakang, dia di depan. Itu ada di forum percakapan. Dia satu hari melihat motornya dicuri orang depan. Dan luar biasanya orang depan pakai motornya di depan dia. Keliling sambil ketawa kayak ngece. Nggak bisa datengin polisi. Sudah, tapi polisi sepertinya memang nggak banyak yang bisa dilakukan. Karena mereka kebanyakan kan memang penduduk asli Australia. Jadi mereka kayak dapat gimana gitu, privilege gitu ya. Jadi Anda bayangin motormu dicuri, Anda lihat pencurinya ketawa-ketawa naik motormu. Halo, gini loh. Kayak ngeceh beneran, itu terjadi. Terus dia ngomong, saya tuh berusaha baik, oke deh saya mengikhlaskan, dia bilang begitu. Saya ajak dia ngobrol, malah saya baikin, saya kasihin makanan, saya kirimin makanan. Dia bilang, enggak berubah, kejadian itu masih berlanjut. Dia malah curi barang yang lain. Jadi dia ngomong gini, kayaknya gak bisa nyambung deh mau ngajak ngomong. Saya bilang, dia lebih serem dari gue nih. Tapi yang saya alamin juga cukup serem karena 2 bulan sekali itu anak-anak lempar barang ke rumah. Untungnya dari jarak pagar mereka ke pintu itu jauh. Jadi apa yang dilempar yang bisa menyentuh sampai kaca itu yang kecil. Mereka lempar apa aja? Bantal, sepatu boot, bukan sak pasang. Kalau sepatu boot branded baru seneng aja kita dilempar, tak pakai gitu kan. Stick golf, bola golf, batu,
paling sering batu. Anda pernah lihat batu paving? Yang dilempar sama mereka separuhnya jadi bentuk segitiga. Itu dilemparkan. Saya cuma ngebayangin kalau kita ada yang pas di belakang. Kelempar, kena kepala, kita bisa mati loh. Anda tahu batu paving itu berat sekali. Itu saya kumpulin hasil koleksi selama setahun. Batunya itu 1 kantong beras gede. Terus kemudian, apakah ibu nggak report ke polisi? Report, lapor. Apakah ibu ada buktinya? Ada bukti video. Kurang apa? Tiap 2 bulan. Wah, keren. Makanya sejak ninggalin rumah itu tidak pernah kami berenang. Jadi yang berenang orang belakang. Saudara enggak tenang. Kalau ninggalkan anak enggak tenang. Karena mereka punya potensi melakukan apa gitu loh. Mereka lempar apa aja loh. Baterai mati, handphone rusak, tata, obeng. Wakeh. Koleksinya luar biasa. Akhirnya saya bukan sekedar report polisi. Saya report ke divisi pemerintah yang khusus menanganin mereka. Singkatnya, dia bilang, oke, kami akan datang kasih mereka SP, surat peringatan. Terus saya tanya, karena ada teman yang ngasih tahu, hati-hati loh Bu Ruth, karena mereka kalau udah jengkel, serangan balik. Dan serangan baliknya bisa ngajak seluruh saudara-saudaranya. Jadi mereka itu keikatan kekeluargaannya kuat. Jadi saya ini pendatang, mikir, ya kan? Terus saya tanya sama bagian pemerintahan yang nanganin orang-orang mereka ini, apakah ibu bisa kalau nanti kasih mereka SP dan mereka kan mau didatengin, boleh nggak nyebut nama saya? Dia bilang pasti kami nggak nyebut, tapi kan mereka pasti tahu komplainnya soal pelemparan. Siapa lagi? Kemungkinan kandidat kuat adalah yang di belakang rumah. Jadi ada possibility mereka pasti tahu. Terus saya tanya, ada possibility-nya juga enggak mereka balas dendam? Dia bilang, saya enggak berani guarantee, karena possibility itu, kemungkinan itu masih tetap ada. Terus saya tanya, bisa enggak dengan SP ini, mereka dikeluarkan dari rumah itu? Dia bilang, enggak bisa. Gimana cara saya kepingin mereka keluar dari rumah itu? Mereka harus mendapatkan 3 SP. Setelah 3 SP, kalau mereka tidak berubah, baru kita datengin mereka. Kita ada pengajuan memindahkan mereka. Itu pun masih diproses. Dengan kata lain, kok susah sekali ya, gitu loh, memindahkan mereka. Lah dari jarak SP1 ke SP2 berapa lama? Terus saya tanya, SP-nya sudah pernah berapa kali? You are the first. Mateng gua. Nah sekarang dari SP1 ke SP2 gua harus nunggu berapa lama? Lah apa tidak ada tindakan pembalasan seperti itu? Kan serem. Bener enggak? Serem. Saya kan enggak tahu possibility-nya, mungkin mereka bisa enggak melempar dari belakang tapi dari depan. Bisa aja kan? Kita lebih parah lagi kan? Jadi akhirnya, aduh kok serem banget ya. Sempat saya merasa gini, kalau lebih aman di Citraland ya. Sempat merasa begitu, kok lebih aman di Citraland, gue sandal jepit di depan, ya nggak pernah ada yang nyolong berapa tahun. Kalau ada barang kiriman Shopee gitu, gue ya nggak ada yang nyolong, walaupun ditaruh di situ berhari-hari. Saudara, singkatnya putus harapan. Langsung saya bilang sama government, saya bilang, saya tarik komplain saya.
Karena saya memikirkan anak-anak. Saya pikir nggak perlulah sok-sokan kayak heroik gitu. Gue nggak takut, mari kita hadapi. Lu mau lempar, gue balas balik. Nggak berani, saya jujur nggak berani. Singkatnya saudara, saya dan suami mulai mikir gini, Non, kita ini kan punya otoritas sih. Gitu loh, kita punya otoritas. Dia deklarasi. Suami saya deklarasi. Yang paling deklarasi dia, karena aku sudah putus asa. Sudah ketakutan lebih dulu. Dia deklarasi. Dia bilang begini, dengar ya tetangga belakang, jadi dia ngomong di belakang rumah. Dengar tetangga belakang, mereka nggak ngerti toh ya, bahasa Indonesia kan. Dengar tetangga belakang, di dalam nama Yesus aku perintahkan kamu keluar dari rumah itu. Secara hukum sulit. Harus nunggu 3 SP. Masih harus diproses. Dan proses nunggunya bisa beberapa bulan. Karena mindahin satu keluarga kan tidak gampang, saudara. Deklarasi itu tidak lama. 2 minggu terus kita keluar dari rumah itu. Jadi setelah 2 minggu kita keluar. Kita keluar dari rumah itu karena pelemparan yang terakhir kali itu lebih serem. Sekali ngelempar 13 batu. Jedar, gak lama. Jedar, gak lama. Jedar. Saudara kayak suasana perang. Tapi kelotak gitu loh. Ya kan keras suaranya, kan takut toh. Kok serem, mereka gak berhenti-berhenti pelemparannya. Terus Amanda datang ke rumah saya sama suaminya. Suaminya bilang begini, Pastor Ruth, kalau itu saya, minggu ini juga saya akan hengkang keluar dari rumah ini. Amanda kan suaminya orang bule. Dia ngomong gitu. Jadi setelah pelemparan yang terakhir itu, saya tidak lama keluar dari rumah itu. Kira-kira 2 bulan lalu, suami saya tuh ngajak, Non, kita lihat yuk tetangga belakang. Kita lihat yuk tetangga belakang. Saya ini kasihan sama orang yang nempati rumah kita. Jangan sampai dia itu ngalamin seperti yang kita alamin. Kita tetap berdoa supaya orang yang nempatin rumah kita itu dapat lebih aman dan damai sejahtera. Saya iseng, suami ngajak, penasaran, kepengen lihat orang belakang masih berulah enggak. Lewatlah di rumah belakang. Kami terkejut, rumahnya kosong. Kan mereka biasanya nutupin jendela pakai gorden dari kain. Itu dicopot semua, kelihatan dalamnya kosong, tidak ada furniture sama sekali. Kami tuh terbelalak gini. Loh kok bisa ya keluar ya? Padahal kita sudah telepon pemerintah, nggak mungkin keluar. Saya cerita sama Amanda, saya cerita sama Cik Popo. Mereka kaget. Wow, Cik, kita harus sering deklarasi. Begitu dahsyat dan kuasanya luar biasa. 2 weeks, cuma 2 minggu. Deklarasi.